Oke, semua panitia standby ya. Kita akan mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza. Saya mahasiswi manajemen semester 1 di STIF Putra Bangsa. Saat ini saya berada di Pondok Modern Wilio Sudarmo Muhammadiyah Gombong dan bersama dengan Kepala Madrasah dari PM Wilio Sudarmo Muhammadiyah Gombong bersama Abah Heri Pramono SPD. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Abah berikan untuk kami mewawancarai Abah. Kami ingin mengetahui tentang struktur organisasi di Pondok Wilio Sudarmo, terutama bagian pesantren. Boleh Abah jelaskan? Ya, terima kasih kembali. Jadi pesantren modern Wilio Sudarmo Muhammadiyah Gombong sebagaimana pesantren yang lain memiliki struktur organisasi di mana bagan strukturnya ada dari atas ke bawah. Yang paling tinggi di sistem struktur ini adalah mudir setara dengan direktur. Di bawahnya ada kepala-kepala bagian yang membidangi kurikulum, kesantrian atau kepengasuhan, kemudian ada yang membidangi sarana prasarana, keuangan, dan lain-lain. Spesifik terkait dengan kesantrian, ada kepala bagian kesantrian ini atau kepengasuhan. Mereka memiliki tim yang terdiri dari musyrif-musyrifah, itu ustadz-ustadzah yang bertugas mengasuh anak, mengasuh santri, baik santri putra maupun putri. Kemudian di bawahnya lagi, di bawah struktur ketua bagian kesantrian ada mudabbir. Mudabbir ini adalah pengelola. Mereka terdiri dari anak-anak pilihan, anak-anak yang qualified, mereka memiliki kualitas dan juga termasuk senior yang terpilih, yang mereka mengatur adik-adiknya, mengatur juniornya. Jadi mereka juga ada struktur ketua dan kepengurusan lainnya. Jadi itu strukturnya. Jadi mudir, kemudian di bawahnya kepala bagian kesantrian, kemudian di bawahnya ada mudabbir. Begitu. Baik Abah, lalu jobdesk mereka atau urean tugas mereka yang mudabbir itu bagaimana Pak? Ya, jadi urean tugasnya pertama mudir, tentu mudir ini memiliki visi, bertugas menunaikan, merealisasikan visi misi ya, dari pesantren. Mudabbir itu melakukan pengawasan, pengaturan di internal santri. Jadi masing-masing itu memiliki tugas. Kalau mudir tugas memberikan arahan-arahan, sedangkan kepala bagian membuat, menyusun dan mengorganisasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kesantrian, kepengasuhan santri dan seterusnya. Jadi mengatur jadwal piket musyrifah yang memantau segala kegiatan anak santri. Lalu juga menyusun aturan-aturan, tata tertib, dan kemudian konsekuensi-konsekuensi atau punishment atau hukuman bagi santri yang melanggar dan seterusnya. Sedangkan untuk mudabbir, mereka adalah mengatur kegiatan-kegiatan santri dan melakukan pengawasan di internal santri sesuai dengan hak wewenangnya yang setelah disusun oleh bagian kesantrian gitu. Bagaimana sistem pengelompokan kegiatan santri yang ada di Pondok Wilio Sudarmo ini Pak? Jadi sistem kegiatan santri dikelompokkan menjadi beberapa berdasar tempat ya. Ada kegiatan-kegiatan yang di asrama, kegiatan di masjid, kegiatan di sekolah, dan kegiatan di lapangan. Ada sekitar 4 gitu.
Oke Pak, lalu bagaimana sistem pengawasannya Pak? Jadi sistem pengawasan itu terdiri dari beberapa sistem. Artinya pertama, pengawasan mudir kepada seluruhnya. Ini kan tentu mudir itu harus tahu ya kondisi anak, bagaimana hari itu, bagaimana kesehatannya, bagaimana aktivitas belajarnya, bagaimana aktivitas ibadahnya dan lain-lain. Ini mudir membuat sistem, dibuat jadwal piket harian, di mana musyrif-musyrifah yang dikoordinir oleh bagian kesantrian ini, mereka diberi tugas setiap hari mengecek pertama bangun tidurnya, ada yang telat apa tidak, menjalankan sholat tahajud apa tidak, lalu setelah itu melaporkan bagaimana kegiatan masaknya, apakah lancar, kemudian makan, apakah ada yang tidak mau makan, dan apa yang dilakukan. Ini nanti semua terlaporkan, termasuk juga nanti kegiatan-kegiatan aktivitas di sekolah, apa dia sehat atau tidak, apakah mengikuti pelajaran atau tidak. Jadi satu hari itu musyrif atau musyrifah atau ustadz-ustadzah yang mengawasi anak melaporkan kepada mudir melalui sistem yang ada. Kemudian anak-anak setiap kegiatan itu memiliki sistem, aturan, tata tertib, dan mekanisme konsekuensi. Jadi setiap hari anak-anak mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan harian. Nah, mereka diawasi oleh mudabbir, dibimbing oleh mudabbir, dan mudabbir nanti melaporkan kepada kepala bagian kepengasuhan atau kesantrian. Nanti segala sesuatu yang hal-hal yang krusial yang sifatnya tidak bisa dieksekusi atau ditangani langsung oleh kepala bagian kesantrian dilaporkan kepada mudir, lalu nanti mudirlah yang menangani. Jadi dari mudir mendapat informasi dari para ustadz-ustadzah, musyrif-musyrifah yang mengawasi, kemudian dari santri ini melaporkan kepada bagian kesantrian. Jadi hal-hal yang dilaporkan apa saja tadi itu, ustadz-ustadzah atau musyrif-musyrifah melaporkan hal-hal secara umum di sesuai harian itu. Kemudian yang anak-anak santri ini melaporkan yang lebih detail. Ada nggak yang telat, ada nggak yang tidak menjalankan piket, dan seterusnya. Begitu. Baik Abah, lalu kegiatan para santri di asrama itu apa saja Pak? Jadi sebagaimana saya tadi jelaskan, kegiatan di asrama itu ya sebagaimana kegiatan di rumah ya. Kegiatannya mulai dari bangun pagi, mereka jam 3 pagi harus dibangunkan. Yang tidak bangun-bangun, mudabbir berhak untuk katakanlah nyemprot air atau bahkan mengguyur air, itu dibolehkan. Kemudian setelah itu kegiatan di masjid sampai 5:30, nanti 5:30 balik ke asrama, mereka melaksanakan piket. Semua anak mendapat jadwal piket, dibagi per tim 1, tim 2, tim 3, dan seterusnya. Tim 1 biasanya misalnya piket masak, nanti tim 2 piket kebersihan, nyapu-nyapu, atau tim 3 piket bersih-bersih atap dan seterusnya. Jadi itu seperti itu. Jadi semua beraktivitas, tidak ada yang tidak beraktivitas. Jadi kemudian juga sistem mencuci dan seterusnya juga ini ada jadwalnya. Jadi karena mencucinya menggunakan mesin, jadi nanti ada proses pengeringan dan seterusnya. Ini harus terjadwal, dan yang memiliki hak untuk melaksanakan pencucian di hari itu ya harus menunaikan di hari itu. Kalau tidak ya konsekuensinya nanti dia tertabrak dengan jadwal teman yang lain. Itu kira-kira kegiatan di asrama. Termasuk juga kegiatan makan ada sistem di situ, ada SOP-nya di situ. Bagian yang piket masak sekaligus piket mengambilkan nasi, mengambilkan lauk, menjadi pelayan gitu. Kemudian
Dia nanti setelah mengambil duduk melingkar, semuanya belum dimulai makan sebelum berdoa dulu, kemudian setelah itu berdoa lalu makan. Dan musrif atau musrifah, ustadz-ustadzah yang kebagian piket di hari itu wajib memantau mereka. Kalau ada anak yang makannya tidak mau pakai sayur, harus dipaksa, harus dinasehati agar mau makan pakai sayur. Ada yang nggak habis, harus dinasehati, harus habis, harus bersih. Dan setelah itu mereka mencuci sendiri. Jadi seperti kegiatan di rumah pada umumnya. Baik Abah, kemudian kegiatan di masjid bagaimana Abah? Jadi pertama kegiatan ibadah. Semua sholat 5 waktu di masjid, kemudian sholat tahajud di masjid, kemudian tadarus di masjid. Juga nanti setelah sholat ada zikir dan seterusnya itu di masjid. Kemudian nanti setelah subuh ada tahfidz, mereka menghafalkan, nanti 1 pekan sekali dilakukan murojaah dan seterusnya. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat pendidikan dan yang secara insidental, istilahnya mengundang pengajian yang mengundang narasumber dari luar. Ini juga dilaksanakan di masjid. Kemudian peningkatan kualitas atau kompetensi anak dalam bidang pidato, katakanlah ini juga ada pelatihan kultum setiap ba'da sholat maghrib dan sholat subuh. Lalu ada pelatihan khutbah, nanti prakteknya di setiap khutbah Jumat. Jadi yang khutbah itu semuanya dari santri. Pada sholat fardu yang lain pun itu yang menjadi imam adalah anak-anak. Ini semua dalam rangka pelatihan meningkatkan kompetensi. Orang kalau tidak terbiasa mengimami, ya itu bukan perkara yang mudah ya. Kalau tidak terbiasa biasanya gemetar dan seterusnya. Nah ini semua kegiatan yang dilakukan di dalam masjid. Baik Abah, terima kasih banyak atas kesempatan untuk wawancara ini dan mohon maaf sekali telah mengganggu waktunya. Semoga pondok ini bisa semakin berjaya dan go internasional. Dan salam untuk adik-adik, santriwan dan santriwati, semoga mereka semakin giat lagi dalam belajar dan semakin semangat dan menjadi santri-santri yang soleh dan solehah yang bisa memperjuangkan Islam tentunya. Oke, terima kasih Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.